Baik, selamat datang anak-anak. Eh, Pada kesempatan kali ini, Bapak akan kembali melanjutkan apa yang sudah kita kerjakan sebelumnya, yaitu eh, menginstal VirtualBox ya. Jadi selanjutnya bagaimana menggunakan software VirtualBox tersebut ya. Namun sebelumnya, Bapak ingatkan kepada anak-anak untuk selalu ya menjaga kesehatan di tengah pandemi seperti sekarang ini. Jadi ketika keluar rumah, ingat selalu untuk memakai masker. Kemudian jangan lupa ya sering-sering cuci tangan ya. Sering-sering cuci tangan, jaga kebersihan, olahraga, jaga kesehatan ya. Mudah-mudahan anak-anak semua selalu dalam keadaan sehat sehingga bisa menerima materi yang Bapak berikan dengan baik. Oke, langsung saja kali ini. Nah, Bapak akan membahas penggunaan dari software VirtualBox ya. Ini softwarenya, Bapak isi tanda panah lingkar ini. Nah, Oracle VirtualBox. Jadi ini shortcutnya ya. Nah, kita akan coba klik 2 kali shortcutnya. Nah, seperti ini tampilan awal dari Oracle VirtualBox Manager ya. Di VirtualBox seperti ini, ada penguinnya ya, lucu sekali. Nah, kalau kita umpamakan ya, jadi VirtualBox ini adalah sebuah PC boleh, sebuah PC komputer atau sebuah laptop ya, sebuah laptop virtual. Nah, jadi kita tidak perlu membeli banyak laptop untuk bisa menginstal sistem operasi yang berbeda-beda ya. Seperti itu. Jadi, nah, coba kita lihat di sini. Laptop yang Bapak gunakan ini adalah Windows 10 ya. Bapak akan tunjukkan caranya dengan klik pada disk PC kemudian properties ya. Nah, di sini bisa kita lihat Windows yang Bapak gunakan adalah Windows 10 Pro ya. Nah, ini jadi yang Bapak gunakan adalah Windows 10. Copyright tahun 2020 ya. Nah, sekarang Bapak ingin menginstal atau mencoba menginstal misalnya Windows 7 ya. Jadi apa yang harus disiapkan pertama? Nah, yang pertama adalah menginstal VirtualBox ini ya. Kemudian file ISO ya, file ISO dari Windows 7 itu ya. Jadi itu harus dipersiapkan terlebih dahulu. Nah, di sini Pak akan tunjukkan file ISO yang sudah Pak persiapkan ya. Oke, sebelah sini. Nah, ini adalah file ISO dari Windows 7 Profesional 32 bit. Ya, dimana melihat bahwa ini adalah jenisnya file ISO. Nah, bisa di properties ya. Oke, type of file. Nah, type of filenya ISO ya. Oke, ini. Nah, jadi ini berupa disk image ya, image file. Sudah dijelaskan juga tipenya disk image file atau ISO ya. Nah, itu yang akan kita gunakan untuk melakukan install ulang ya. Nah, biasanya kalau di PC yang ada fisiknya yang bukan virtual, nah file ISO ini akan kita burn terlebih dahulu ke CD atau bisa juga kita buatkan bootable di flash disk ya. Nah, itu cara jika ingin install ulang di komputer atau laptop yang ada real fisiknya ya. Tapi kita sekarang akan menginstal di komputer virtual ya. Komputer virtual yang dalam hal ini komputer virtual itu adalah VirtualBox. Nah, seperti itu. Nah, ini VirtualBox-nya. Nah, hal pertama yang kita harus lakukan adalah mengklik
new ya. Nih. Ya, sorry. Ini ya. Kita klik new. Oke. Kemudian berikan nama ya. Nah, di sini harus kita berikan nama, misalnya Windows 7, Windows 7 32 bit. Nah, itu misalnya namanya. Nah, kemudian tipenya ya. Tipenya Microsoft Windows. Nah, versinya, nah di sini bisa dirubah-ubah, tapi kebetulan kita kan mau yang Windows 7.32 ya, jadi sesuaikan dengan versinya ya, si Windowsnya. Kalau misalnya nanti mau menginstal Windows XP misalnya, nah, pilih Windows XP. Kalau misal Windows 8, pilih Windows 8. Nah, tergantung apa yang ingin kalian install ya. Nah, di sini Bapak ingin mencoba menginstal Windows 7 yang 32 bit. Nah, setelah dipilih, setelah ulang ya, Bapak ulang ya, Windows 7 32 bit ya. Kemudian klik next. Nah, kemudian ada pilihan untuk memory size. Nah, di sini sebenarnya tergantung dari RAM ya, berapa RAM laptop atau komputer yang kalian gunakan ya. Jadi itu tergantung dari laptop masing-masing ya. Nah, di sini karena Bapak menggunakan RAM yang 16, nah jadi batasannya adalah yang hijau ini ya. Jadi di sini batasannya. Kalian boleh menggunakan di antara yang hijau ini ya, di sini. Nah, gunakan boleh di pertengahan atau lebih dari pertengahan itu boleh ya. Jadi gunakanlah sekitar sini ya. Jadi mungkin Bapak akan naikkan ini sekitar sini. Oke. Wah, udah gede banget ini ya. Jadi 6 GB ya. Mungkin Pak turunkan juga nggak apa-apa ya. Jadi 4 GB aja ya, 4 GB ya. Itu karena kebetulan PC yang Bapak gunakan cukup besar ya RAM-nya yang ini. Oke, kalau anak-anak mungkin tergantung, kalau misalnya menggunakan yang RAM 2 GB, nah mungkin lebih kecil lagi ya. Lebih kecil lagi mungkin ini sesuai dengan rekomendasinya, boleh ya. Misalnya rekomendasinya 1024 itu bisa aja ya. Jadi turunkan 1024, nah seperti itu. Itu yang rekomendasikan. Kalau lebih dari itu lebih bagus ya. Kalau kurang daripada itu, nah mungkin performa nanti ketika dijalankan akan lebih lambat ya. Nah, itu tergantung daripada laptop masing-masing. Akan berbesar aja ya, jadi 4 GB. Oke, setelah disesuaikan memorinya atau RAM-nya, klik next. Nah, kemudian pada pilihan hard disk ini, klik create virtual hard disk now ya. Jadi pilih yang di tengah-tengah ini ya. Kemudian klik create. Oke. Nah, di sini ada pilihan lagi hard disk file tipe ya. Jadi nanti yang akan kita gunakan kan file ISO ya. Jadi menggunakan disk image ya, VDI ya. Virtual disk image. Nah, itu kemudian kita next. Nah, kemudian storage on physical hard disk ya. Jadi bagaimana nanti pengalokasian hard disknya, jadi biarkan aja dinamik ya. Bisa kita rubah-rubah nanti ketika menginstal Windows 7-nya. Oke, kemudian next. Nah, kemudian ini berapa giga ya, berapa giga untuk penggunaan Windows-nya ini ya, Windows 7-nya ini. Nah, di sini defaultnya itu 32 GB, besar sekali ya. Jadi maksimalnya 2 tera yang bisa saya gunakan. Mungkin ini kita turunkan aja tidak apa-apa ya. Kita pakai sekitar
Ya, mohon maaf ya, jadi ada anak saya. Kemudian selanjutnya kita pakai 20 aja ya. 20 saya rasa sangat cukup untuk 20. 10 pun enggak apa-apa. 10 giga itu apa. Jadi rentan antara 10 sampai 20 itu masih aman ya. Masih aman untuk digunakan. Nah, saya gunakan yang 20 aja. Oke, sorry. Ya, 20. Nah, kemudian klik create. Oke, setelah itu ya. Nah, ini belum selesai prosesnya ya. Kita akan lanjutkan lagi setting ya. Setelah muncul seperti ini, ini belum bisa dijalankan ya. Jadi harus ada setting lagi di sini. Nah, setting ini kalian klik. Oke. Nah, kemudian pada storage ya, pada storage. Oke, sebelah sini ya. Ini storage ini kita klik pilihannya. Nah, di sini ada controller SATA. Kemudian ada Windows 7. Nah, ini jadi disknya yang mana ya, masih kosong ya. Masih kosong disknya. Jadi kita akan isikan disknya. Nah, jadi kalian bisa klik harddisknya di sini, port 0 ini ada gambar harddisk. Nah, di situ ya, sebelah sini, kemudian kita klik create new harddisk ya. Choose virtual harddisk file, ya. Jadi kalian pilih choose virtual harddisk file. Nah, nanti kan kalian pilih file ISO yang tadi sudah kalian miliki ya. Choose. Nah, oke, di mana dicari? Nah, kita cari di dan kemudian Windows 7. Oh, sorry. File. Nah, ini open. Oh, file ada error ya. Sebentar, kita coba yang empty ini ya. Oh ya, kita klik di empty nya dulu, kemudian choose virtual ya, baru ini. Oke, jadi Bapak ada kesalahan tadi. Jadi yang diklik itu adalah yang bagian bawah ya, yang bagian sini tadi empty kan, masih kosong. Nah, jangan sampai yang ini diklik ya. Nah, jadi yang itu yang di bagian bawahnya. Oke. Kemudian setelah muncul seperti ini file ISO-nya, nama file ISO-nya, kemudian klik OK. Oke, nah setelah itu baru ini bisa dijalankan ya, baru bisa diinstal. Kita coba ya. Kita langsung coba, klik start. Ya, jadi nah ini sudah muncul VirtualBox-nya. Nah, seperti biasa, kalau kalian menginstal muncul Windows seperti ini. Nah, setting Windows, kemudian ibarat ini sebuah komputer ya, jadi perlu proses loadingnya ya. Jadi tergantung dari RAM yang kita tadi sudah Bapak sampaikan ya, tergantung RAM ya. Kalau semakin besar RAM yang kita punya, ya prosesnya tentu saja semakin cepat ya. Nah, di sini setupnya starting. Nah, mungkin di bagian ini anak-anak sudah biasa ya. Nah, ini jadi menginstal di sini tidak ada pengaruhnya ya, tidak ada pengaruhnya dengan Windows kita ya. Ini bisa di-minimize ya. Windows kita masih tetap, data kita masih aman ya. Masih aman di sini semuanya. Ya, C kita masih aman ya. Nah, itu jadi untuk VirtualBox-nya. Nah, ini kita menginstal, kita gunakan English, kemudian next. Nah, Windows 7 next. Oke, kita advance, kemudian
new ya. Misalnya 20 GB, jadi ini kita bagi 2 aja. Kalau kalian sudah pernah menginstal pasti tidak asing ya dengan bagian ini. Jadi bagian ini yang paling penting ketika install ulang ya. Nah, di sini size-nya saya bagi 2, 10 10 ya. 10 GB, kemudian apply. Oke. Nah, kemudian masih ada yang belum dialokasikan, ini untuk data D-nya ya. New, kemudian apply. Nah, jadi ini partisi, ini sistem version 1, version 2. Oke, kita coba install di sini ya, di 10 GB. Next. Ya, seperti biasa ya. Menunggu mengcopy file ya. Jadi nah, di bagian ini tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama ya. Anak-anak bisa, kalau misalnya nanti melakukan proses ini, nah bisa sambil browsing ya, atau sambil istirahat, sambil ngopi bisa ya, teh. Nah, nanti video ini akan percepat ya, akan percepat supaya tidak terlalu lama menunggu ya. Prosesnya sudah 100%, jadi kita tinggal menunggu mengkomplitkan instalasinya ya. Nah, di sini juga butuh waktu ternyata ya. Oke, proses terakhir ya, jadi dia restart. Kita tunggu. Ya, jadi otomatis dia akan merestart sendiri ya. Nah, jadi ini sama seperti menginstal Windows di PC ya, PC yang sesungguhnya. Tapi ini secara virtual. Kebetulan sekarang semuanya serba virtual karena kita tidak bisa praktek di sekolah ya, tidak boleh ke sekolah, jadi kita hanya bisa praktek di virtual saja ya. Nah, ini mungkin yang sudah pernah install Windows sebelumnya, nah, sudah tidak asing lagi dengan proses ini, install Windows 7. Jika belum pernah, nah, disinilah kalian belajar ya, belajar dulu menggunakan komputer yang virtual dulu ya, supaya nanti misalnya ada kesalahan ketika instalasi ya, itu tidak mengakibatkan hilangnya data ya, karena bagian yang paling sulit ketika install ulang adalah di bagian partisi tadi ya. Nah, bagian itu yang membutuhkan sedikit ilmu ya. Jadi ilmu yang mana harddisknya yang menyimpan data. Jadi karena di sana tidak kadang tidak tampil yang ini data C, yang ini data D tidak tampil. Cuma ada partisi 1, partisi 2, partisi 3. Nah, itu yang membuat susah ketika melakukan install ulang untuk pertama kali. Jadi benar-benar harus dipelajari berulang-ulang. Jadi semakin sering dicoba, kalian akan ketemu, oh ternyata untuk yang mengetahui ini C, ini D-nya seperti ini loh. Ya, ini masih kembali lagi di restart ya. Kita tinggal menunggu aja ya. Kita menunggu ya restart. Nanti di PC biasa
Saya akan percepat. Nah, ini sudah kita mulai men-setup komputernya. Username misalnya Kurniadi ya, Kurniadi PC. Kemudian next, kemudian password. Nah, ini bisa dikosongkan. Kemudian proteksi komputer ini AXMileter aja. Kemudian masalah waktu ya, mumpung kita setting, jadi untuk Indonesia bagian tengah kita itu adalah plus 8 ya. Kalau untuk yang width itu plus 9, untuk yang width itu plus 7. Jadi kita yang WITA ya, plus 8. Kemudian tanggal ya, hari ini saya buat videonya tanggal 28 gitu kan ya. Nah, sebentar lagi anak-anak akan mulai pembelajaran setelah dari PSG ya. Nah, saya akan next. Kemudian untuk locationnya, untuk network kita public aja ya. Oke. Nah, dia setting terakhir ya, finalisasi. Nah, ini sudah ada welcome ya. Selamat datang di Windows 7 profesional. Nah, prepare desktop. Nah, ini udah ada dua ya. Ini desktop Windows 10 saya. Kemudian di sini di VirtualBox-nya desktop Windows 7 ya. Jadi ada dua Windows di sini ya. Ada Windows di dalam Windows. Nah, kalau kita lihat di VirtualBox-nya ya. Nah, di sini running dia ya, running. Ini bisa ditambahkan lagi ya. Kalau misalnya kalau RAM saya masih mampu, nah itu bisa ditambahkan lagi, read new lagi. Kemudian misalnya Windows 8 jalankan lagi, masih bisa dia jalan ya seperti biasa. Jadi ada 3 Windows di dalam satu PC ya. Nah, ini bisa di minimize. Oke, ini Windows saya sudah jadi. Kita coba cek ya. Oh, ini mah komputernya. Kemudian saya akan cek benar nggak ini Windows 7 ya, properties. Nah, ini ya, Windows 7 profesional. Nah, kemudian tadi kan saya setting RAM-nya 4 GB ya, jadi yang terinstall 3 sekian ya. Ya, hampir mendekati 4 GB ini ya, 3,5. Nah, phone number nih, punya PC. Nah, ini belum diaktifasi ya. Nah, tidak perlu saya aktifasi. Kalau dia udah habis 3 hari, kita install lagi ulang ya. Seperti itu terus. Karena ini virtual, nggak apa-apa. Oke, jadi seperti itu. Nah, kalau kita mau mematikan ini, ya, boleh dengan cara seperti biasa, shutdown. Ya, seperti mematikan komputer. Yang shutdown itu komputer yang ini aja ya, jadi komputer virtualnya saja. Kalau komputer kita masih tetap hidup. Nah, di sini kita lihat power off, ya. Nih, power off, jadi sudah mati dia ya. Windows 7-nya. Nah, nanti kalau masih mau dihidupkan lagi tinggal di start lagi. Tidak usah diinstal ulang lagi ya, udah terinstall nih di VirtualBox kita. Nah, itu bagaimana penggunaan dari VirtualBox sudah saya jelaskan. Nah, pada video berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara atau langkah menginstal Debian ya, Debian server. Nah, jadi Debian server itu adalah sistem operasi yang berbasis Linux ya. Mungkin dari anak-anak ada yang sudah pernah, mungkin ada yang belum. Yang belum nanti, dan yang sudah pernah juga kita sama-sama nanti pada video berikutnya kita akan mencoba install Debian ya. Debian versi terbaru itu versi 10 ya. Nah, jadi untuk video kali ini saya rasa cukup. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan, bisa di via grup WA maupun di menu diskusi di
LMS kita di Melajah ID. Nah, demikian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.